Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ibu, perkenalkan ya sebelumnya, nama saya Dina Sudirodiana, saya mahasiswa dari sini ya. Kalau boleh tahu ini dengan ibu siapa? Ibu Ranti. Ibu Ranti, baik. Ibu, di sini saya akan melakukan wawancara ya kepada ibu dan tentang masalah yang sedang dialami saat ini ya. Apakah ibu bersedia? Baik, kalau gitu kalau ibu bersedia, saya mau kontrak waktu dulu ya Bu ya. Untuk waktunya kita akan berbincang-bincang kurang lebih 10-15 menit. Untuk tempatnya mau di sini aja Bu. Ya, baik, untuk topiknya saya akan menanyakan tentang masalah kesehatan yang sedang dialami ya Bu ya. Baik, sebelumnya apakah ada masalah kesehatan yang sedang dialami saat ini Bu? Kalau sekarang sih yang kerasa suka pusing ya Bu ya, Pusing, sama ya. ini tuh berat Oh, iya. gitu. Soalnya kan saya udah setahun lebih punya darah tinggi Bu. Oh, dari darah tinggi. Ya. Sebelumnya apakah ibu tahu darah tinggi itu apa? Darah tinggi itu tekanan darah yang tinggi Bu. Oh, Soalnya saya biasanya 140 per 100. oh iya betul ya Bu ya. Darah tinggi itu biasanya artinya atau pengertiannya yaitu tekanan darah tinggi, tekanan darahnya sedang naik gitu ya. Itu bisa biasanya lebih dari 130 gitu. Jika apabila sedang terjadi atau sedang kambuh nih Bu, tekanan darahnya naik, apa yang biasanya dirasain? Ya itu Bu, sampai pusing atau enggak pernah saya sampai nggak sadar Bu. Oh, sampai nggak sadar. Saking pusingnya. Saking pusingnya. Sama berat itu. Oh iya. Biasanya kalau misalkan pada saat timbul itu penyebabnya tahu nggak Ibu dari apa? Biasanya sih kalau saya kambuh ya habis makan yang asin-asin. Iya. Kan kalau makan asin tuh enak ya Bu Iya. ya. Makan yang asin-asin aja sih biasanya, atau banyak garam. Oh iya, iya Bu, betul ya. Salah satu penyebab terjadinya tekanan darah naik itu yaitu bisa salah satunya pemicunya dari makanan, apalagi makanan yang asin-asin. Bisa juga karena kurang istirahat atau kurang berolahraga. Selain itu, apakah Ibu tahu penyebabnya apalagi? Penyebabnya sih biasanya Oke, yang tahu ya Bu ya, mungkin ya bisa juga karena usia yang sudah lanjut gitu ya, dan juga bisa karena keturunan dari orang tua sebelumnya gitu ya. Terus apabila sedang kamu nih tekanan darah tingginya naik, apa yang biasa keluarga lakukan kalau mengetahui Ibu darah tingginya sedang naik? biasanya sih saya diajak berobat Bu. Berobat, ya. Sama siapa itu? Obat Sama siapa Bu? sama suami. Sama suami. Bagus ya Bu ya, dari suaminya istilahnya perhatian sama memperhatikan ibunya juga ya. Kalau misalkan sedang kamu tadi langsung diajak berobat gitu ya. Lalu jika darah tingginya tidak diobati nih, tahu nggak apa yang masalah yang terjadi? Karena ini sih biasanya mah jadi stroke Oh iya betul Bu ya. Apabila masalah darah tingginya tidak diobati, biasanya berakibat ke stroke, bisa juga sampai ke gagal jantung. Kalau misalkan kita tidak diobati nih darah tingginya, terus keluarga mengetahui atau suami ibu mengetahui ini, apa perasaan ibu kalau melihat keluarga itu? ya biasanya sih Khawatir gitu kayak gitu? ya. Gimana perasaan ibu? Saya sih lebih khawatir sama keluarga, sama usia juga, sama Iya, pikiran. iya. Takutnya kenapa-napa juga ya. Iya. Atau enggak harus kontrol. Biasanya kalau misalkan saat terjadi itu, ibu kan tadi langsung diobatin ya. Biasanya suka berobat kemana aja tuh? Biasanya sih ke puskesmas. Ke puskesmas. Selain ke puskesmas? Kalau nggak ke puskesmas, kalau obatnya habis malam-malam biasanya ke manter terdekat gitu. Tapi kalau pas saya kambuhnya sampai pingsan
sekali itu saya dibawa ke rumah sakit. Jadi biasa kalau fasilitas ke puskesmas gitu ya, Bu ya. Tapi kalau misalkan lebih seringnya ke puskesmas gitu ya. Kenapa Ibu lebih suka ke puskesmas? Karena selain ini ya puskesmas kan dekat dari rumah, terus udah gitu pelayanannya juga kan sekarang mah lebih cepat juga, terus lebih tanggap gitu. Jadi langsung diperiksa, langsung dikasih obat, nggak nunggu yang lama-lama banget. Jadi kita juga nggak terlalu jadi langsung tertangani ya Bu ya. Baik. Berarti Ibu percaya gitu ya ke puskesmas? Iya, percaya sih ke puskesmas. Berarti kan tadi Ibu sempat mengatakan bahwa kalau misalkan Ibu sempat sampai merasakan yang namanya darah tingginya sampai tidak kuat nahan sampai pingsan gitu. Itu kan berarti Ibu sempat dirawat juga? Enggak sih sampai gini ya. Oh, cuma sampai ya. Berarti belum pernah sampai dirawat, hanya rawat jalan berarti ya. Baik. Kalau misalkan jarak dari rumah ke puskesmas ini kira-kira berapa meter Bu? Atau berapa kilometer jauh nggak? Kurang apa sih kalau kilometernya mah, cuman dekat. Biasanya saya naik angkot sekali aja, itu pun paling 5 menit atau enggak 6 menit. Dekat banget Dekat ya. Biasanya kalau ke sana suka diantar atau naik kendaraan? Biasanya sih kalau suami lagi nggak kerja diantar suami, tapi lebih seringnya sendiri karena dekat sih. Baik, Ibu, maaf untuk pembayaran pada saat pemeriksaan itu ke puskesmas itu menggunakan apa ya? Saya punya BPJS kebetulan, jadi biasanya pakai BPJS. Punya BPJS ya berarti di cover semua oleh BPJS berarti ya? Sekarang kan ya. Iya. Baik, Ibu mungkin pertanyaannya sudah selesai yang saya tanyakan ya. Mungkin di sini sudah cukup bagus juga ya, ada beberapa hal yang sudah Ibu paham tentang kondisi Ibu sekarang gitu ya. Mungkin untuk selanjutnya saya akan melakukan penyuluhan tentang darah tinggi biar ibunya lebih tahu juga penyebab dan akibat yang lainnya gitu. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik, kalau gitu untuk waktunya Ibu besok bisa? Boleh. Besok pagi mungkin saya kesini lagi ya Bu ya. Jadi kita kesini lagi besok pagi. Saya akan menyiapkan semuanya, nanti saya kembali lagi besok ya. Baik, kalau gitu Ibu saya ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum.